Gus Miftah G-nya apa? Tulis di kolom komentar guys. Pasti udah pada tahu lah ya yang viral ini apaan. Sebenarnya aku udah gak mau nonton lagi karena emang sesedih itu. Tapi buat kalian misalnya yang emang bener-bener belum tahu nih videonya Gus Miftah yang lagi viral nih, aku tayangin lagi. Es tehmu Cik Oke ra? Masih. Yo kono didol goblok. Gimana abis nontonnya? Sedih banget kan? Sekaligus kesel. Kok bisa-bisanya mereka bercanda seperti itu gitu sampai si bapaknya cuma bisa menghela nafas. Dan paling keselnya banget gue tuh sama yang di belakang atau di sampingnya Gus Miftah itu, dia ngakak kayak puas banget. Oh my god. Ya pasti dong kalau hal ini harus dihujat karena emang hujaten. Nah karena dihujat nih abis-abisan sama netizen, langsung lah tuh ada video klarifikasi dari Gus Miftah sendiri dan juga dari para antek-anteknya ya. Jadi sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu, karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul. Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Emang Gus Miftah tuh udah biasa kayak gitu. Jadi susah. Besok-besok kalau ngeliat videonya yang full, oke Mas, jangan marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang paling bikin geleng-geleng kepala banget itu isi klarifikasinya. Yang dia tuh ngomong kalau ini tuh adalah gaya bercandanya Gus Miftah. Kalau misalkan kita orang awam yang tidak suka nonton ceramahnya Gus Miftah, kita pasti sakit hati karena emang gak tahu gitu karakter dari Gus Miftah sendiri. Tapi kalau misalnya kalian udah kenal, udah dekat sama Gus Miftah, lihat ini kalian pasti udah biasa. Udah biasa, udah biasa. Oh my god. Jadi udah biasa gitu ngerendahin orang-orang. Udah biasa menghina orang di depan umum. Jadi kumaha, ini teh klarifikasi atau harus dinormalisasi atau jangan dinormalisasi. Ada lebih penting daripada ilmu. Lagian ya, kalau mau bercanda itu lihat-lihat dulu. Siapa nih yang temen atau rekan yang lu lagi bercandain? Apakah dia saudara lu? Apakah dia teman dekat? Atau misalnya sahabat? Ya dipilih dong. Ini kan cuman ketemu selewat gitu. Bapak tersebut sedang menjual es teh dan Gus Miftah sedang ceramah. Emang dekat bisa bercanda sampai menghina begitu? Kan enggak. Jadi jatuhnya bukan bercanda, ini jatuhnya mengolok-olok atau penghinaan dan di depan umum. Saking gercepnya nih admin Gerindra, langsung lah tuh kan dibilangin ke Pak Prabowo, dan Pak Prabowo pun sudah menanggapi perihal yang viral ini. Ini guys videonya. Saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap kali keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Dan guys, karena Allah Maha Baik, Allah Maha Adil,
Di balik kesedihan ini, Bapak ini juga mendapatkan keberkahan, yaitu mendapatkan beberapa hadiah-hadiah dari para influencer, tiktokers, ataupun selebgram. Nah, salah satunya yang aku tahu itu ada dari tiktoker Kak Ivana. Ya tahu kan yang kontennya komedi-komedi itu, dia komedi-komedi kalau lihat ini sedih. Pasti orang pelawak asli pun lihat ini sedih, nggak lucu, nggak masuk. Nah, terus ada juga yang ngasih 10 juta, ada yang ngasih 100 juta, ada juga yang ngasih Bapak ini hadiah umroh loh guys. Seneng banget kan dengernya. Tapi lagi senang-senang baca komen. Kalau bukan karena Gus Miftah, Bapak ini nggak akan dapat hadiah. Berkat Gus Miftah, Bapak ini dapat uang sekian-sekian dan umroh. Ini mah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bukan karena Gus Miftah. Kalau memang ini udah rezekinya Bapak ini dari jalur yang lain, misal Bapak ini beli icitan dapat 300 juta, udah dapat. Kalau udah rezekinya ya udah gitu, bukan karena Gus Miftah. Cuman Allah memberikan hadiah-hadiah ini kepada Bapak SP ini menggunakan jalan terbaik, yaitu di satu sisi memang mengangkat derajat Bapak ini melalui kesedihan yang dimana Bapak itu merespon hanya dengan diam. Karena kalau kita di posisi Bapak itu pastinya udah seblok gak sih itu SP-nya ke panggung. Nah, karena Bapak ini mampu sabar, maka Allah memberikan keberkahan-keberkahan tersebut. Dan di sisi lain, Allah sedang menunjukkan sifat asli seseorang. Oh ya guys, lupa nih nggak pakai intro. Kali ini kita lagi bahas 3 viral ya. Lanjut kita ke viral yang kedua. Agus lagi. Tapi ini beda ya guys, bukan Agus sedih. Ini adalah Agus yang berbeda, yaitu Wayan Agus. Nah, Agus ini adalah seorang pria yang maaf banget penyandang disabilitas. Jadi dia tuh nggak punya tangan gitu ya. Wayan Agus ini dilaporkan sebagai pelaku pelecehan seksual kepada seorang mahasiswi. Loh, kok bisa? Nah, jadi awalnya ada seorang mahasiswi yang tidak ingin diungkapkan identitasnya melapor kepada pihak kepolisian bahwa dia telah oleh Wayan Agus ini. Jadi, kronologinya tuh gini guys. Awalnya pertemuan korban dan Agus, kita sebut korban ini Mawar aja ya biar nggak riweuh gitu, nggak berbelit-belit. Nah, awalnya Mawar dan Agus ini ketemu secara tidak sengaja di sebuah taman di NTB, tepatnya di kota Mataram. Nah, awalnya terjadi biasa-biasa aja nih ya, si Mawar sama temennya tuh namanya Ade yang ngobrol-ngobrol biasa. Nah, terus tidak lama kemudian Agus nyamperin Mawar dan lihat noh di sono, di ujung taman sono tuh ada yang lagi melakukan hal-hal yang tidak benar, alias tidak senonoh, alias ya begituan. Di situ Agus takut-takutin si Mawar nih, dan karena hal itu Mawar pun menangis. Nah, supaya Mawar itu nangisnya gak diliatin orang-orang, Agus ngajak Mawar ke tempat yang lebih sepi, yaitu di belakang tempat jogging gitu. Ini mah nggak terpantau CCTV. Nah, menurut Ade alias saksi mata ya, Agus itu memberitahu Mawar bahwa Mawar harus menyucikan diri karena abis ngeliatin orang lain begituan gitu ya. Nah, cara menyucikan dirinya adalah dengan mandi wajib. Tapi ya ini mah dengerin aja dulu ya kronologinya, emang kagak masuk akal tapi ya dengerin aja dulu. Terus mereka bertiga pergilah tuh ke hotel yang dimana hotel tersebut juga dibayar oleh Mawar, tapi dalam keadaan psikolog yang sangat terancam dan yang nggak stabil. Nah, di hotel itulah Agus melakukan hal tidak senonoh kepada Mawar. Nah, setelah hal itu Mawar merasa dirinya bodoh dan melaporkan hal ini kepada polisi. Nah, di sini kita itu mulai agak-agak, loh kok bisa, emang kok bisa gitu hal ini terjadi kan? Mahasiswi udah gede, 18 tahun ke atas nggak sih? Atau misalkan ini loncat kelas nih, masih 6 tahun udah mahasiswi, gimana nih? Pasti ini orang biasa nih, kalau loncat kelas mah nggak akan kayak gini sih menurut gua mah. Terus, Agus melakukan video klarifikasi nih, dia menyangkal membantah mentah-mentah laporan tersebut. Kata Agus, dia itu memang tidak punya tangan. Untuk mandi dimandiin sama orang tuanya, makan disuapin sama orang tuanya. Jadi sesimpel membuka celana itu juga dibantuin orang tuanya. Pertanyaannya emang sama-sama kayak kita. Bagaimana caranya Agus melakukan hal tersebut kepada mahasiswi itu? Banyak lah tuh tiktoker, selebgram yang nge-up kasus ini karena emang
kayak di luar Nurul gitu, kayak gak bisa dipercaya. Gini logikanya nih, seorang pria nih dengan keadaan seperti itu, kita seorang wanita yang lemah lembut ya, emang kurang kuat, tapi kita punya fisik yang normal gitu. Sesimpel gini, si Mawar ini misalnya selemah gak bisa ngangkat galon ya, selemah itu misalnya. Sama aku juga gak bisa ngangkat galon, Mawar, tenang. Nah, terus ada di posisi dimana kita Mawar sedang dipaksa oleh Agus. Misalnya lari ya, mau keluar kabur karena emang gak mau ya digituin sama Agus. Terus kita ditendang nih sama Agus karena emang kekuatan kaki Agus melebihi orang rata-rata karena udah terbiasa menggunakan kakinya gitu. Terus jatuh lu tuh Mawar. Tapi kan nggak mungkin begitu jatuh bisa langsung masuk. Gimana caranya? Dari pelaporan yang pertama, itu pelakunya cuma Agus aja guys. Dan ya korbannya Mawar aja gitu. Jadi ya pastinya kita sebagai orang awam kayak gimana caranya emang nggak bisa ngelawan gitu. Sekuat-kuatnya laki-laki, tapi kalau misalnya memiliki kekurangan gitu kan, ya bisa aja gitu dilawan, ya nggak sih? Dan itu tuh, hal itu tuh nggak bisa masuk begitu aja, harus ada prosesnya, ada ya pokoknya kalian yang udah tahu lah pasti tahu kan, nggak masuk akal kan. Tapi jeng jeng jeng, adalah tuh berita dari kepolisian masuk ke TV boom, bahwa Wayan Agus ini korbannya sabar hacik 13 orang mahasiswi. Nah, di sini mulai nih aku juga, kok bisa? Mungkin ini dibantu nih sama teman-temannya. Kalau dibantu teman-temannya aku mah percaya banget. Kalau sendiri ya bingung, kumaha gitu. Dan ternyata korbannya sekarang makin bertambah. Ada laporan lagi. Terakhir aku lihat di TikTok tuh katanya udah ada 16 orang korban. Yang dimana menurut para pelapor, Agus ini bisa melakukan hal tersebut karena sebenarnya Agus itu meskipun gak punya tangan, dia itu bisa melakukan hal-hal seperti kita pada umumnya, seperti bawa motor, bisa menyelam, dan lain sebagainya. Makanya melakukan pelecehan juga bisa, gitu katanya, kata pelapornya tuh. Terus Agus juga menggunakan metode di mana dia itu kayak memanipulasi pemikiran si korban gitu. Jadi kayak hipnotis gitulah. Nah, kalau hipnotis atau kayak grooming gitu aku gimana ya, karena ya emang bisa jadi, tapi ya masa sih gitu banyak korbannya. Nah, kasus ini sekarang masih dalam penyelidikan nih. Kalau aku pribadi belum bisa ngomong apa-apa guys, karena di satu sisi jujur aku masih belum percaya, tapi di sisi lain kalau korbannya udah sebanyak ini, masa iya sih 16 orang ini bohong? Kalau yang satu orang tadi ya, kalau misalnya korbannya cuma satu orang, bisa aja itu korban harang. Misalnya kayak dihamilin siapa, terus tiba-tiba nyari harimau gitu buat bertanggung jawab tentang itunya gitu. Tapi kalau korbannya sampai 16 ya, masa iya sih berbohong? Gimana nih menurut kalian? Coba komen di bawah ya guys. Sebelumnya aku mau warning dulu nih. Stop jadi warganet yang suka banding-bandingin ya. Kalian pasti tahu lah ya kalau Lily alias Lyodra ini kepilih menjadi pengisi suara lagu soundtrack filmnya Moana 2, itu Disney kan. Terus di waktu yang bersamaan Kanovia juga mengcover lagunya Moana dan meng-tag akunnya Disney. Tapi yang jadi masalah, kenapa komentar netizen jadi kayak gini? Bagusan si A, enggak, menurut aku bagusan si B. Tuh kan, si B itu lebih cocok jadi Moana. Ya udahlah, si A lebih cocok, bla 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 bla. Hey, stop guys. Dua-duanya sama-sama bagus. Kenapa kita nggak bisa ngelihat sesuatu dari sisi positifnya aja? Toh Lyodra dan juga Novia juga mereka ya biasa-biasa aja gitu. Nggak ada yang lagi lomba atau misalnya mereka lagi seleksi. Enggak kan? Kan karena emang udah yang kepilih itu kan Lily nih. Jadi ya gak usah ada yang banding-bandingin lagi. Coba deh sejenak mikir, kita tuh siapa sih? Emang kita seprofesional itu kayak bisa membandingkan si A dan si B dengan spesifik dan saling menjatuhkan satu sama lain? Ini ya, Disney itu adalah sebuah perusahaan besar yang dimana mereka nggak mungkin semena-mena memilih seseorang untuk menjadi pengisi suara di film tersebut gitu. Kalian teliti deh, Lyodra saat menyanyikan lagu itu suaranya mirip coy sama suara orinya, ya enggak? Tapi kita juga nggak bisa menutup mata ya guys, kalau Novia itu secara look nih cocok jadi Moana.
Tapi kan yang di sini yang lagi direkrut itu yang pengisi suara, bukan look. Tapi ya emang benar kalau dari look itu Moana lebih ke Novia ya. Tapi kan di sini yang lagi direkrut, yang lagi dipilih, yang lagi booming itu lagunya. Lily itu bukan memerankan Moana tapi menyanyikan, dan warna suaranya tuh emang cocok, emang ya pas gitu, mirip sama originalnya. Jadi nggak usah dibanding-bandingin. Stop. Sekarang kita udah mau 2025 ya. Stop jadi SDM rendah. Ayo kita ganti warga kita alias diri kita menjadi orang yang lebih baik. Coba kita lihat dari sisi positif. Bisa jadi kan itu Kanovia lagi cover lagunya Moana, terus nge-tag Disney. Itu untuk meramaikan film Moana 2 itu yang baru dirilis. Bisa nggak mikirnya ke situ? Buat meramaikan kan? Terus yang cover lagunya Moana juga bukan Novia doang. Tapi kenapa yang dihujat dan dibanding-bandingin mereka? Apa karena memang dulu Kanovia itu berambisi untuk menjadi Moana gitu, ikutan casting buat jadi karakternya Moana. Tapi kan kalau nggak kepilih terus nyanyiin lagu Moana, emang salah? Enggak dong. Ayo guys, kita berpikir lebih positif lagi ya. Kalau daripada ribut-ribut nih, udahlah yang paling bener ya, yang nyanyinya tuh anaknya Ria Ricis. Guys, itu dia 3 viral kali ini. Maaf banget gak pakai intro karena poho, soalnya fokus deh Kak Gus Miftah, sakit hati coy. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Habis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Thanks for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.